Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara? Hari ini saya akan melanjutkan perkuliahan dengan materi sejarah teori graf, pengertian, dan kita diharapkan juga nanti bisa mempunyai pengetahuan tentang mana itu graf sederhana, graf ganda, kemudian apa itu juga graf berarah. Dan beberapa jenis graf yang lainnya juga akan kita pelajari pada kesempatan ini. Izinkanlah saudara saya mempresentasikan materi perkuliahan kita sebagai berikut. Baik, slide saya bisa diperhatikan saudara. Apa sih sebenarnya graf? Graf gampangnya adalah ya ada titik ini, titik, kemudian ada objek yang kita hubungkan, gitu ya, titik. Ini adalah gambar sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan di beberapa kota di Provinsi Jawa Tengah. Jadi dari Brebes ke Solo, gitu. Maka ada beberapa alternatif jalan yang bisa ditempuh. Graf ini awalnya berkembang pada tahun 1736. Pada waktu itu ada masalah yang disebut dengan masalah Kotsenberg. Ini adalah gambar sebuah kota ya, yang tanda ini adalah jembatan, ini adalah aliran sungai, dan yang di luarnya itu adalah daratannya. Jadi kalau kita ada di daerah C, persoalannya adalah bisakah melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat C ini? Itu adalah persoalan pada waktu itu. Problem ini kemudian diselesaikan oleh Euler itu dengan cara Euler membuat representasi gambar atau yang dinyatakan dalam bentuk titik dan garis yang dihubungkan. Jadi kota C, kota B, kota A ini dibuat sedemikian rupa sehingga dia bisa dinyatakan dalam bentuk graf. Secara formal, graf itu didefinisikan bahwa dia adalah pasangan V dan E. Apa itu V? V itu adalah himpunan tak kosong dari simpul-simpul atau vertex, titik tadi. Kemudian himpunan sisi-sisi yang menghubungkan sepasang simpul yang disimpulkan dengan E. Jadi sekali lagi, graf itu adalah pasangan himpunan titik-titik yang tidak kosong atau simpul dan himpunan sisi atau yang menghubungkan satu titik dengan titik yang lain. Itu adalah graf. Baik, diperhatikan, saudara. Ada beberapa graf yang gambar di atas ini. Ini kita sebut dengan G1, dia disebut dengan graf sederhana. Mengapa disebut sederhana? Dan G2 itu disebut dengan graf ganda, dan yang C itu disebut dengan graf semu. Graf sederhana itu cirinya nanti dia tidak punya sisi yang ganda, ini ganda. Kemudian dia tidak punya juga sisi yang loop. Itu graf sederhana. Jadi G1 ini adalah graf sederhana. Kalau tidak sederhana berarti dia punya
sisi ganda atau dia punya loop atau circle. Ini dikatakan graf karena ada titik-titik, titik 1, 2, 3, dan 4. Dan ada sisi yang menghubungkan titik 1 dengan 2, titik 1 dengan 3, titik 2 dengan 4, 2 dengan 3, dan 3 dengan 4. Jadi dia memenuhi syarat definisi dari graf. Baik. Graf ketiga ini sama, jadi ya sisinya. Kemudian dari titik 3 ke titik 3 ini itu yang disebut dengan loop. Kemudian titik 4 dengan 3 ini ada dua sisi atau sisi rangkap. Titik 1 dan 3 juga ada dua sisi. Oke. Jenis graf sudah saya singgung tadi bahwa ada graf sederhana, ada graf tidak sederhana. Graf yang sederhana itu tidak mempunyai gelang maupun sisi ganda. Contohnya tadi adalah graf 1. Sedangkan graf tidak sederhana itu dia punya sisi ganda dan dia punya sisi yang berupa gelang atau loop. Dan yang lain, saudara, bahwa graf itu ada yang berarah dan ada yang tidak berarah. Contoh sebelumnya kita yang tadi itu adalah graf yang tak berarah. Graf yang berarah itu adalah graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Nah, contohnya adalah ini. Jadi dari sisi 1 dia arahnya ke 2, 2 ke 1. Kemudian dari sisi 1 dan 3 ini graf A yang berarah itu adalah sisinya dari 3 ke 1. Kalau dia punya arah ganda, maka dikatakan graf ganda berarah. Beberapa graf khusus ada yang namanya graf lengkap atau graf komplit. Graf komplit itu adalah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul yang lain. Graf lengkap ini dengan n sebuah simpul dilambangkan dengan Kn. Jadi kalau n-nya 1, dia begini hasil gambarnya, ini graf. Kalau n-nya 2, titiknya 2, kemudian kalau 3, contohnya ini segitiga, kalau K4 ya. Jadi semua titik mempunyai simpul. Jadi K6. Jadi ada titiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi dari suatu titik ini, titik 1, ke titik yang lain dia dihubungkan. Baik. Ada kemudian yang namanya graf lingkaran. Dia dibentuknya lingkaran. Bukan lingkaran penuh, tapi dia tertutup lingkaran. Jadi kalau n-nya 3, seperti ini, n-nya 4, n5, 6, dan selanjutnya. Kemudian ada yang namanya graf teratur. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama, itu disebut dengan graf teratur. Apa yang disebut derajat yang sama, nanti kita akan pelajari pada kesempatan yang lain. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang graf. Mungkin demikian beberapa pengertian-pengertian awal tentang graf. Sekali lagi bahwa graf itu adalah himpunan
titik, dan himpunan sisi. Ada graf yang sederhana, ada graf yang tidak sederhana, ada yang berarah, ada yang tidak berarah. Ada jenis graf itu yang komplit, ada yang lingkaran. Demikian pada pertemuan kali ini. Beberapa penerapan-penerapan juga nanti akan kita pelajari. Contohnya ini. Sementara dicukupkan, diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.